bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas, sabda bahagia itu bagi orang miskin, tapi dijajari dengan kutukan bagi orang kaya. Celakalah kalian. Sikap yang mana yang dikehendaki dan dihayati oleh Yesus dan murid-muridnya? Yesus jelas mengutamakan orang miskin. Dalam peristiwa pemuda kaya yang dipanggil tetapi menolak dan pergi dengan sedih karena hartanya banyak, Yesus menarik kesimpulan dan pelajaran bahwa sulit sekali orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Yesus juga menggambarkan dalam perumpamaan si kaya dan Lazarus miskin, betapa gampang orang kaya menjadi keras hati, sedang si miskin sesudah penderitaannya di dunia terus diterima di pangkuan Abraham. Kemiskinan menyadarkan anak yang hilang akan kesesatannya. Si kaya yang bodoh akan membangun lumbung-lumbung baru sesudah panenan raya, sedang malam itu juga ia akan mati. Tetapi Matius, orang berada, dapat dipanggil, dapat menjadi rasul. Zakius, si pembea, didatangi oleh Yesus dan merelakan sebagian besar dari miliknya. Saudari-saudara, Yesus menunjuk pada batas dan cara menggunakan kekayaan. Yesus tidak menolak berkunjung ke Betania, di tempat dua bersaudara Marta dan Maria dengan saudaranya Lazarus terhitung orang berada. Dan Yesus serta para rasul menerima sumbangan para wanita yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus tahu menerima dari kekayaan orang lain, dan selain panggilan untuk meninggalkan seluruh kekayaan seperti Matius, Yesus juga memuji Zakius yang di hadapan Yesus menjelaskan pembagian kekayaannya. Dan Maria di Betania dibela kalau ia dituduh melakukan pemborosan terhadap Yesus pribadi. Yesus tidak mengutuk setiap kekayaan, tetapi penyembahan mamon sebagai berhala dan kelekatan yang menjadikan hati keras dan mata buta, itulah yang ditolak Yesus. Yesus menggunakan kekayaan dunia atau tidak dengan kebebasan batin,
dengan kepekaan tajam terhadap setiap nilai yang lebih tinggi. Paulus punya seni tersendiri, dapat hidup berkelimpahan dan menderita kekurangan. Kita mohon kepada Tuhan yang Maha Murah, yang sangat mencintai orang-orang yang miskin menderita. Semoga kita juga mempunyai semangat di samping mencintai orang-orang yang kesulitan, tapi kita sendiri juga mau belajar hidup miskin di hadapan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.